Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3D Pendidikan Matematika kelompok 4 dengan mata kuliah Kalkulus Integral dan dosen pengampu Ibu Siti Ulfa Nabila Emat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kerja dan gaya fluida. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok ini dengan saya Dia Permitasari, lalu ada Al-Kausar Maulani, kemudian Laila Fitria Ulma, Nadia Zahra Alfifa, dan Tiara Cika Utami. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, materi yang pertama itu adalah kerja. Nah, kerja atau dalam istilah lain itu disebut usaha. Jika kita memindahkan suatu benda sejauh X, nah kita kan memerlukan usaha kan. Jadi, kerja adalah energi yang dilakukan oleh suatu gaya pada benda sepanjang jarak tertentu. Jika suatu benda berpindah sejauh X, akibat terkena gaya konstan sebesar F yang searah dengan gerakan benda tersebut, maka kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah W sama dengan F kali X, yaitu W itu kerja, F gaya, dan X itu adalah perpindahan benda tersebut. Dalam banyak kasus, gaya itu tidak konstan. Jadi untuk menghitung kerja yang dilakukan, kita harus menggunakan proses pengintegralan. Dalam hal ini, kerja dilakukan oleh suatu gaya untuk memindahkan suatu benda dari satu posisi ke posisi lainnya dalam suatu medium tertentu. Nah, caranya adalah iris, taksir, jumlahkan, dan ambil limitnya. Seperti kita lihat gambar ini, kita iris, kita bagi menjadi partisi-partisi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ambil ada selang bagian ke I, jadi delta WI nilainya hampir sama dengan Fxi dikali delta Xi. Nah, sejalan dengan irisan yang kita punya ini, partisi-partisi ini, kerja yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi A ke posisi B sama dengan W sama dengan limit delta X mendekati 0 Fxi dikali delta X. Nah, sama dengan integral dari Fx dx dari A sampai B. Aplikasi pada pegas. Menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk mempertahankan pegas terentang atau tertekan sejauh X satuan melampaui atau lebih pendek dari keadaan alami, seperti gambar yang ada di bawah ini. Gambar atas itu gambar di mana itu gambar pegas alami, yang mana itu masih alami, pegasnya belum diberikan tekanan. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah pegas setelah diberikan tekanan sebesar X satuan. Nah, diberikan rumusnya yaitu ada Fx sama dengan K dikali X, di mana K itu adalah konstanta pegas, K itu bernilai positif dan tergantung kepada pegas khusus yang sedang ditinjau. Makin keras pegas, maka makin besar nilai K-nya. Kenapa? Karena kan pegas itu kan seperti per kan. Nah, per itu semakin keras pernya, maka kita akan semakin susah untuk menariknya. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan lebih banyak dorongan kan, lebih banyak tekanan kan untuk bisa meregangkan si per itu. Nah, begitu juga dengan pegas. Jadi makanya dia makin keras pegas itu maka makin besar nilai K-nya. Mungkin selanjutnya ada contoh soal untuk lebih memperjelas dari materi pegas ini. Oke, lanjut ke contoh. Diketahui panjang alami suatu pegas adalah 0,2 meter jika diperlukan gaya 12 Newton untuk menarik dan menahannya sejauh 0,04 meter. Hitunglah kerja yang dilakukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 0,1 meter dari panjang alaminya. Nah, cara penyelesaiannya, kita akan mencari Fx-nya terlebih dahulu menggunakan rumus Fx sama dengan K kali X. Fx kita substitusikan 12 sama dengan K yang akan kita cari, dan X-nya kita substitusikan 0,04. Jadi, K sama dengan 12 dibagi 0,04 yaitu 300. Maka kita mendapatkan Fx sama dengan 300x. Lalu kita integralkan menggunakan rumus W sama dengan integral batas bawahnya 0, lalu batas atasnya tadi
menarik pegas sejauh 0,1 meter. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 0,1, fx-nya 300x dikali dx. Sama dengan kita integralkan 300x menjadi 150x kuadrat, lalu kita substitusikan batas atas dan batas bawah. Menjadi 150 dikali 0,1 kuadrat dikurang 0 sama dengan 1,5 Joules. Maka kita mendapatkan kerja yang dilakukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 0,1 meter dari panjang alaminya adalah 1,5 Joules. Gaya fluida. Hukum Archimedes, bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Bayangkan, tangki di atas akan diisi cairan bermassa jenis sampai kedalaman H. Maka gaya yang dilakukan oleh cairan ini pada suatu segi empat mendatar seluas A pada bagian bawah tangki adalah sama dengan berat kolam cairan yang berdiri langsung di atas segi empat seperti pada gambar di atas, yakni gaya sama dengan massa jenis dikali kedalaman dikali luasnya. Kita mempunyai contoh, misalkan ujung tegak tangki dalam gambar sebelumnya berbentuk seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping, dan bahwa tangki itu diisi air dengan massa jenis air sama dengan 62,4 pound feet kubik sampai kedalaman 5 feet. Carilah gaya total yang dilakukan oleh air terhadap ujung tangki. Penyelesaiannya, letakkan ujung tangki dalam sistem koordinat seperti pada gambar berikut. Delta F sama dengan delta dikali H dikali A, dengan H itu kedalaman tangki dan A luas permukaan tangki. Kita mempunyai H sebesar 5 min Y dan A sebesar 1/3 Y plus 8. Kemudian kita integralkan menjadi F sama dengan integral 0 sampai 5 delta dikali 5 min Y dikali 1/3 Y plus 8 dy. F sama dengan integral 0 sampai 5 delta dikali 5 min Y dikali 1/3 Y plus 8 dy. Sama dengan delta integral 0 sampai 5 min Y dikali 1/3 Y plus 8 dy. Nah, kita kalikan 5 dikali 1/3 Y sama dengan 5/3 Y. 5 dikali 8 sama dengan 40. Y min Y dikali 1/3 Y sama dengan 1/3 Y kuadrat. Y dikali 8 sama dengan min 8Y. Kemudian kita operasikan menjadi delta integral 0 sampai 5, 40 dikurang 19/3 Y dikurang 1/3 Y kuadrat dy. Kemudian kita operasikan menjadi delta dikali 40 Y dikurang 19/6 Y kuadrat dikurang 1/9 Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 5. Kemudian delta Y merupakan massa jenis air yang mempunyai nilai 62,4. Kemudian kita masukkan 62,4 dikali 40 dengan batas 5 dikurang 19/6 dikali 5 kuadrat dikurang 1/9 dikali 5 pangkat 3 dikurang 40 dengan batas 0 dikurang 19/6 dikali 0 kuadrat dikurang 1/9 dikali 0 pangkat 3
Kemudian kita operasikan menjadi 62,4 dikali 200 dikurang 475 per 6 dikurang 125 per 9 dikurang 0. Kemudian kita operasikan 200 dikurang 475 per 6 dikurang 125 per 9 dikurang 0, hasilnya 1925 per 18. 62,4 dikali 1925 per 18, hasilnya menjadi 66,73 pound. Jadi, gaya total yang dilakukan oleh air terhadap ujung tangki kira-kira 6.673 pound. Sekian penjelasan mengenai kerja dan gaya fluida dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.